pandangan dari tangan yang rusak, pandangan dari apa muamalah syar, pekerjaan yang nggak baik. Karena udah punya pikiran di hati kotor. Zaman sekarang udah nggak karuan, benci, pada benci habaib, sampai kubur ada benci. Nauzubillah min dzalik. Ini orang soak, orang akalnya udah nggak bisa dibenerin lagi. Nah begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ngehidupkan yang mematikan, dia nggak mau ngurusin udah. Nauzubillah. Itu pikiran. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa yuhyi wa yumit. Allah ini yang menghidupkan, yang mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Rasulullah SAW, siapa menghidupkan sunnahku maka akan mendapatkan kecintaanku, dan siapa mendapat kecintaanku maka akan berkumpul denganku di surga. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Majlisul Ahdzar ini Allah masih memberikan tangan kita rezeki, badan kita rezeki, terutama hati kita rezeki dunia akhirat. Salawat dan salam kita haturkan ke hadibah junjungan Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita, penghulu kita, ikutan kita, tuntunan kita, yang menata kita, yang mendapatkan kita hasil sunnah insyaallah. Mudah-mudahan Allah, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita golongan ahlu sunnah wal jamaah yang dikatakan memandang sahabat Rasul, tabi'in Rasul, ulama-ulama Rasul, aulia-aulia Rasul, sehingga kita mudah-mudahan di akhirat karena pandangan mata itu hati kita tertata, hidup kita tertata, kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Khadimul Majlisul Ahdzar Ustaz Rahmat Ramdhani, mataan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, gabul hajat, sehat afiatan badan. Dan antum semua jamaah Majlisul Ahdzar, mudah-mudahan gabul hajat, tetap ta'ah ala tariqatu ahlu sunnah, jalan ahlu sunnah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hub wal bughd, cinta dan benci. Jadi manusia ini ada di hati seseorang itu al-khairiyah wa syariyah, kebaikan dan keburukan. Ibarat kata jalan, ini jalan kemana nih? Mau jalan ke tempat yang benar apa jalan ke tempat yang salah? Ada orang ahli sholawat, luar biasa. Ada orang dekat sama setan, nggak karuan itu. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seperti itu. Al-hub, kecintaan ini, wal bughd, ada juga orang yang benci begitu. Jadi hidup di dunia ini kita harus bersyukur. Nah, ini orang dia pandai cinta, dia ngerti bahwa hidup dunia harus bersyukur. Sebaliknya orang bughd, hidup dunia udah nggak usah bersyukur, nggak ada apa-apa yang manfaat di dunia ini. Nah, orang yang punya hati nggak benar, orang yang benci begitu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita cinta ke Rasulullah dengan menghidupkan sunnah Rasulullah. Kita disuruh menghidupkan sunnah Nabi, perintah Rasul, nawafil, pada dikatakan. Juga perintah Allah. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad ini juga perintah Allah. Bukan asal-asalan mengikuti Nabi, bukan boleh-boleh aja, bukan. Kalau kita nggak ngerjakan sunnah, emang nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngerendahkan sunnah, berarti kita bughd. Golongan yang bukan dikatakan orang yang hubbi Muhammadan, bukan golongan cintakan Nabi Muhammad SAW. Salawat ke Rasulullah itu tanda orang ini senang menabi orang ini. Salawat ke Nabi Muhammad itu tanda orang ini merhatikan Nabi Muhammad SAW. Karena salawat wajib. Setiap salat ya kita tahiyat akhir,
Atau ketika tahiyat nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya asyhadu an la ilaha illallah. Ketika syahadatain wa kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi gitu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan seorang itu nanti? Kenapa Allah akan jadikan jannah surga dikatakan Nabi Muhammad SAW tadi? Nabi katakan kana ma'i fil jannah, akan berkumpul denganku di surga karena menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah? Dikatakan Imam Bukhari dalam kitab Al-Jami' As-Sahih itu dengan kita melajari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah alimul ulama, untuk kita dekat ke Nabi Muhammad SAW. Ini tanda kalau kita benar-benar ngerti Rasulullah. Enggak sembarangan untuk mengenali Nabi Muhammad, ini wajib perintah Allah. Kenapa enggak sembarangan? Kalau wajib kita tinggalkan haram begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita di akhirat kelak. Kalau kita cinta ke Nabi Muhammad, kalau kita banyak salawat ke Nabi Muhammad, kalau kita ngerti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepenggal daripada ilmu, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, apa isi daripada ilmu, Al-Qur'an dan hadis Nabi dan sunnah. Yang dikatakan hadis itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari radhiyallahu anhu katakan seperti itu. Yang dikatakan man ahya sunnati, siapa orang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka akan mendapatkan kecintaanku. Wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan kecintaanku aku cintai, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul denganku di surga, kata Nabi. Nah, apa sunnah itu di sana kan? Untuk kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW, itu kita ngerti hadis Rasulullah. Apa hadis? Gerak-gerik Nabi, ucapan Nabi, yang dipandang Nabi, akidah yang dikatakan dipandang Rasulullah SAW itu menghidupkan hati. Apa yang digerakkan Nabi itu, apa yang menjadikan berkah kepada tangan kita, kepada badan kita, kepada tubuh kita, kepada pandangan mata kita, kepada telinga kita, kepada kaki kita, kepada rijlain, kedua kaki kita, yadain, kepada kedua tangan kita itu. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dikatakan Allah dalam Quran itu, kalau kita ngaku kita mengharap cinta Allah, disuruh Nabi katakan ke kita, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan berikan kecintaan itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Berarti orang mendapatkan satu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti Nabi Muhammad. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Syekh Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah, nawafil, kalau kita kerjakan sunnah yang diperintahkan Allah pula itu, kita mendapat kecintaan Allah. Hanya karena mengikuti Nabi Muhammad udah dapat cinta Nabi, dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kecintaan ini dikatakan akan hidup sepanjang zaman. Kebencian itu akan hancur, sehancur-hancurnya hancur. Akan sesuatu yang buruk ini akan kuat bertahan. Tapi keabadian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad yang dikatakan apa, ila yaumil qiyamah, bertambah magam Rasulullah. Siapa yang ikuti Nabi Muhammad enggak akan rugi. Siapa yang jauh dari Nabi Muhammad, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, enggak akan mendapatkan kesenangan. Wa ila galil, hanya sedikit mereka mendapatkan apa, hanya dunia, istidrat, dikatakan naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita ngerti kebaikan al-khairiyah yang dikatakan bukan sesuatu yang sifatnya itu syariah, keburukan yang apa mendekatkan kita kepada jalan yang lurus dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat, yang ngerti salat, akhir enggak gampang ninggalkan salat. Nah, termasuk sifat buruk, gampang-gampangkan waktu salat. Wailul lil musallin. Allah sudah katakan, kenapa? Karena gampang-gampangkan waktu salat. Dia enggak ngerti salat, enggak adab, enggak ngerti bab perkara salat. Karena enggak ngerti Muhammad. Enggak akan orang enggak ngerti Muhammad ini akan ngerti salat. Karena kita salat persis ikuti Nabi SAW. Dari sahabat Nabi begitu dikatakan nggak akan berubah. Nggak akan berubah apa yang dikerjakan Rasulullah sampai kepada kita. Al-haq min rabbikum. Keterangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia Rasulullah. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada kita bangsa manusia ini untuk kita ngikuti rukuknya Nabi, sujudnya Nabi, salamnya Nabi, salatnya Nabi, tahiyatnya Nabi, salamnya Nabi. Dikatakan assalamualaikum warahmatullahi. Ketika seorang itu sesuatu persis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita usahakan seperti itu. Bagaimana kita nyari Rasulullah? Dari mulai kita hidup sampai kita mati, sampai kita dari kita akil balik sampai kita terus ketemu umur, ketemu ajal, sampai di alam barzakh kita nyari Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaan kita ke Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, Allah berikan kecintaan. Allah berikan apa segala macam hajat dikabul. Karena Allah sudah berikan orang ini kecintaan. Hablum minallah, sudah didapatkan orang itu kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minan nas, dan apa, dan dia memahami dirinya manusia.
Dia ngerti bahwasanya apa yang Allah berikan ini patut dia syukuri. Dia nggak kufur akan nikmat yang Allah berikan. Dia ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidup, yang memberikan dia mata, yang memberikan dia telinga, yang memberikan dia rasa syukur di hatinya. Sehingga orang ini ngerti Nabi Muhammad. Sehingga orang ini terus mengenali Rasulullah. Semua pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, qul bi fadlillah, katakan semua pemberian Allah dan atas rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Fa bidzalika falafrahu. Nah, karena itu kita senang. Jangan nggak karena itu nanti kayak orang-orang benci, betul? Yang di hatinya nggak ada hub kecintaan, yang hidup hanya kotoran-kotoran, hasad, segala macam. Bukan sifat Nabi Muhammad, genaah, nerima Rasulullah. Apa sifat segala macam, kibir, sombong, sifat iblis, semua sifat iblis, laknatullah. Orang yang yang nggak senang hatinya, kufur akan nikmat Allah, nggak kufur. Bagaimana orang ini nggak ngerti mata Allah beri barokah, tangan Allah beri barokah, telinga Allah beri barokah, hati Allah beri barokah. Dia nggak cari barokah. Dia kurangin kebaikan pandangan mata, dia kurangin kebaikan pendengaran telinga, dia kurangin kebaikan hati. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Orang kurang bersyukur kepada Allah dan tinggalkan kebencian. Kadang benci sampai mati orang ini. Na'udzubillah, orang kurang sehat, kurang waras. Kenapa? Karena nggak ada kelebihan dalam kesehatan, dalam kewarasan akal. Al-insanul kamil, al-habsi, Masya Allah, manusia sempurna, Allahu an. Dikatakan al-insanul kamil, manusia sempurna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan megam kemuliaan itu karena kecintaan Habib Ali Muhammad Husain al-Habsyi kepada ibunya, kaza wa kaza. Dikatakan seperti itu keutamaan orang bawa cinta dalam hidup, bukan bawa benci di dunia ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memberikan keutamaan salawat ke Nabi Muhammad ini untuk menunjukkan kepada kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, habaib zuriyah dari ahli bait Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Hasan sama Al-Husain, dari Sayyidah Fatimah Zahra min Al-Hasan wa min Al-Husain. Dikatakan begitu sejak keturunan terus Ahmad Al-Muhajir Allah terus Muhammad Sahib Mirbat. Itu enggak ada lagi keturunan lagi, dikatakan terus punya anak lagi keturunan Ali bin Muhammad Sahib Mirbat, terus pecah lagi di Al-Faqih sama Al-Faqih Al-Muqaddam, begitu terus sampai sekarang ala As-Sugiyah al-Idrus Al-Haddad begitu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala hiasan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan Nabi SAW, Allah beri salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah paling puncak dikatakan salawat sama istighfar. Istighfar ini kita manusia banyak lakukan salah, kita enggak kurang-kurang ngumpulin dosa dah segala macam itu. Kumpulin itu dosa kata Allah. Kumpulin itu dosa sebanyak lautan itu, lautan itu. Satu salawat itu langsung hancur itu dosa. Itu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Dan Allah lipat-lipatkan terus pahala itu, dikatakan barokah. Sesuatu yang lain yang kita lihat, sesuatu yang kita lihat hanya seperti ini pandangan, tapi di hati orang ini hidup Nabi Muhammad. Hanya hidup akan pandangan ini hidup. Mata ini pandangan yang hakiki. Seorang yang dikatakan ini dipunyai pandangan karena ridho Allah. Orang yang membawa cinta dalam hidup di dunia itu. Kalau orang di hidup membawa kebencian, pandangan ini pandangan apa nggak ngerti. Pandangan dari hati yang hasut, pandangan dari pikiran yang kotor, pandangan dari tangan yang rusak, pandangan dari muamalah syar, pekerjaan yang nggak baik. Karena udah punya pikiran di hati kotor. Zaman sekarang udah nggak karuan benci, pada benci habaib, sampai kubur ada benci. Nauzubillah min dzalik. Ini orang soak. Orang akalnya udah nggak bisa dibenerin lagi. Nah, begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hidupkan yang mematikan, enggak mau ngurusin udah. Nauzubillah. Itu pikiran. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Allah yang mematikan, wa yuhyi wa yumit. Allah ini yang menghidupkan, yang mematikan, begitu. Kira-kira ada seorang alim, seorang aulia, Allah matikan. Kita ini orang bukan alim, bukan apa, Allah pula akan matikan. Nggak sama kita dengan orang-orang alim. Nah, kalau kita samakan kita sama orang alimin aja nggak benar, apalagi kurang ajar sama orang alim, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu sifat luar biasa, sifat syaitaniyah, sifat iblis, hasad ini sifat syaitan, bukan sifat manusia. Nah, sunnah Nabi Muhammad, ngerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah, ngerti akhlaknya Nabi. Bagaimana sabar yang dikatakan itu hanya lautan amiyah yang sifatnya umum. Nabi SAW tawadhu Rasulullah. Dikatakan tuh bagus Ahmad Bakri Mama Sempur, Sayyidil Mutawaddi'in Nabi Muhammad.
penghulu orang paling tawadu. Ente hati ente rendah. Dikatakan Imam Ghazali katakan kalau hati ini rusak fasad semua. Apa sekiranya satu pun darajah magam didekatkan dengan Rasulullah hilang. Itu keutamaan Nabi Muhammad. Nah, ini zuriyah Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad yang membawa ilmu Rasulullah, yang membawa amanah Nabi Muhammad, bid'atul Rasul, dikatakan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah atau fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan, begitu. Dan memang dikatakan oleh Imam Ghazali, man habba ahli baiti dakhala al-jannah, kata Rasulullah dalam al-Ihya Ulumuddin, siapa orang cinta kepada keluargaku, Rasulullah katakan dakhala al-jannah. Nabi juga bawa cinta Rasulullah, man ahya sunnati, kata Nabi, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad mendapatkan faqad ahabani, mendapatkan kecintaanku, kata Rasulullah. Cintanya luar biasa, cuman orang kadang gagal paham, nggak ngerti apa yang dikatakan adalah hub, cinta. No, kalau cinta nggak benar, lebih mending benci daripada cinta nggak benar. Ya, orang kalau punya darajah tinggi, punya magam tinggi, dapat ujian dari Allah lebih berat daripada kita orang yang biasa-biasa ya. Ala kulli hal, apa segala macam, hidup yang penting senang. Bagaimana kita belajar cinta Rasulullah Nabi Muhammad SAW, terus cinta ahlul bait Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mata kita kepengen lihat surga, telinga kita kepengen nanti kita mati ini setelah alam barzah, kuping kita ngedengar suara-suaraan surga, bukan suara-suaraan neraka, bukan azabnya Allah, bukan kesusahan di barzah, bukan kesusahan di akhirat. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, kita butuh cinta Allah, kita butuh dipandang Nabi Muhammad, kita butuh syafaat Nabi Muhammad. Sehingga karena kita ngelihat ini nih, habaib ini zuriyah Nabi Muhammad, untuk kita dipandang Nabi Muhammad, untuk kita nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Al-Haji Imam Zubair radhiyallahu an, beda pada sana Anwar Sarang di Rembang sana. Itu dikatakan apa? Zuriyah Rasulullah ini kayak huruf-huruf Quran yang terlepas dari Quran, begitu. Jadi banyak keutamaan yang kita nih nggak ngerti apa, karena banyak yang musuhin, difitnah begini, dibilang begitu, dibilang ini itu segala macam. Ya, itu orang jahil, orang nggak ngerti apa-apa, itu orang zalim. Ya, menempatkan sesuatu laisa alal wajhi, nggak menempatkan kebaikan, bukan menempatkan kecintaan ke habaib-habaib, malah dia tempatkan kebenciannya. Nah, ini auzubillah min dzalik, rusak akhirnya. Begitu. Haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Ya Allah ini yang maha besar. Al-Azim, Allah yang maha kuat, dan segala yang besar semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ngelihat makam kuburan, kita ziarah. Nabi suruhkan untuk kita ziarahi makam, untuk kita ziarah kubur. Di depan makam itu Nabi suruhkan bacakan surah Yasin. Dia suruh kita baca surah Yasin. Kenapa? Karena Yasin galbuhul Quran, hatinya Quran. Orang alim, orang agil, otaknya sempurna orang ini. Di depan kubur, siapa orang tuanya dipegang surah Yasin, dibaca surah Yasin, dapat kecintaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Yasin galbuhul Quran. Rasulullah katakan, Yasin ini aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngerti hikmah dari al-ilmu yang dikatakan nur apa cahaya, hanya kita melihat pancaran cahaya itu. Supaya kita ngerti ini yang Allah adakan di dunia ini, nur al-ilmu itu, supaya kita ngerti. Terus apa, makam dihancur-hancurin, auzubillah min dzalik. Ini orang ini apa, kadal sepat orang ini, enggak benar nih orang ini. Nah, kenapa? Karena dikatakan apa? Kalau kita ngerti mayit, ya. Ini mayit nih, mayit. Kita cium bau mayit. Kita kan pernah ngelihat mayit, ya. Akan bau mayit, no. Itu dikubur, itu bau itu tuh kubur, no. Orang membongkar-bongkar makam, dia kudu ngerti ilmunya, dia kudu ngerti mayit itu, roh itu di situ. Hati-hati, begitu. Belum hikmah daripada itu, barzahnya di sekitaran itu, dikatakan begitu. Itu kurang ajar, songong, pakai ngancur-ngancurin kuburan segala macam. Ini mal'un, orang ini apa? Ini haram, orang gila, orang ini nggak ngerti agama, nggak ngerti adat sama sekali, dia nggak paham. Itu yang dikatakan jasad. Begitu dimandikan nih, mayit ini nggak ngerti apa-apa. Mayit ini tapi dia ngerasain itu mayit, kan ngerti, diajarin itu. Ini orang kurang belajar, orang ini kurang ngerti kali, nggak ngerti mayit. Wah, hadza mayit alim alama al-Habib Ahmad bin Shalih al-Hadar, diriwayatkan begitu, yang bawa Habib Muhammad al-Muhdar Bondowoso
mertuanya Habib Ahmad bin besan Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas Pekalongan, begitu. Ini akhir zaman, kiamat ya. Akhir zaman orang udah gak karuan bikin malu negara bangsa ya. Orang begini orang kudu dikasih pelajaran, ini kudu dihajar. Orang begitu nggak sopan, naam, begitu. Terus apa? Ini yang dikatakan mayit ini. Kita kalau kita cinta sama seseorang ini sampai mati, kita bawa mati orang itu. Kalau kita cinta mati sama orang tua kita nih, terus kita doakan terus. Dan wajib Allah firdal walidain, dikatakan kecintaan itu begitu Nabi salam Rasulullah ketika Sayyidah Aminah radhiyallahu anha wafat di pangkuan Nabi Muhammad SAW, itu dimandikan terus dikafanin terus dikuburin, begitu. Itu ada bau mayit, ada bau mayit yang kita nih, kenapa orang itu jahil berani deket-deketin kubur, naam, begitu. Itu nggak sembarangan, itu orang segala macam, la haula wala quwwata, kata kuburan kosong, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah mal'un itu. Atau ada bau, masyaallah. Kalau kita ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini karena kecintaan. Almar'u ma'aman ahab, kata Nabi. Kenapa kita kepengen umrah? Karena kita cinta Nabi Muhammad SAW. Itu kalau orang mendapatkan rugi, benci. La haula wala quwwata illa billah. Makam zuriyah cucu Nabi dibenci, apalagi makam Nabi. Astagfirullah. Jadi benci agama Nabi Muhammad SAW. Orang enggak benar. Usolli fardhu dhuhri kadzdzab. Terima salat orang seperti itu, mandang apa segala macam, pandang apa. Kadzdzab, pandangan bohong, bukan sesuatu yang baik. Dengarkan. Man tasabada khairi abi fa huwa mal ngaku patun wali 9 wali 9. Astagfirullahaladzim. Sunan Gunung Jati bin Abdullah Syarif Hidayatullah bin Abdullah, itu terus nasabah bin Abdul Malik bin Ali Amal Faqih. Udah, dari mulai 9 wal 9 ini dari Maktab Rabithah Alawiyah itu mengganti nasab. Udah siapa kayak berkaitan sama urusan nasab wali songo bahaya. Karena waliun min auliya illa sunan. Menggami sunan. Lu ngaku-ngaku ketemu wali songo, mikir-mikir dulu. Orang mana ke umur Jawa Timur, ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Nanan. Orang kalau udah kepengen ngaku keturunan seorang besar, ini udah punya keterangan. Jangan bohongin orang nggak ngerti semua. Nasab ini harus jelas. Man tasabali ghairi abihi fa huwa mal'un. Dikatakan sapa aku nasab kepada selain ayahnya, maka orangnya dilaknat. Kiai ke apaan, ke walat. Haula wala quwata illa billahil azim. Fadzakir innama anta mudzakir la salahil musaitir. Kalau kita ngerti pagi-pagi ya subhana rabbikal a'la khalaqa fasawwa qadara fahada. Allah kalau udah tentukan apa segala macam, kita ini enggak ngerti. Tangan kita ini kita diikat as-sijnul mu'min dunia itu. Ini penjara kita orang iman. Kalau kita masih punya pikiran kotor, pikiran kepengen jadi habib, la haula wala quwata illa billah. Habib enggak ada kepengen jadi habib. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena diselawatin Nabi Muhammad SAW, habib itu diselawatin itu, kepengen jadi, jangan. Fadzakir innama anta mudzakir. Kita disuruh berzikir, ibadah, semua disuruh ibadah. Kalau kita pelajari masalah nasab, kita berarti ngerti urusan nasab, bukan keutamaan bab ilmu. Bal Rasulullah anna madinatul ilmin Nabi Muhammad. Kepengen ngaku nasab ke Sunan Gunung Jati, lah kudu punya keterangan. Jangan rame-rame ngatain dia keturunan Sunan Gunung Jati, habaib marah. Semua orang Islam juga nggak demen begituan ngaku-ngaku habib. Itu mengganti nasab dari mulai 9 itu ke bawah nggak ada keterangan. Mulai rame apa kumpulan mubghid, membenci ini, bukan muhib, bukan pecinta ini, dia bawa ngaku-ngaku ceritanya keturunannya Gunung Jati, Sunan Ampel segala macam begitu. Kita ceritakan kita nggak ada masalah apa, kita umatnya, kita ngikutin Wali Songo, kita ini barokah Pulau Jawa ini karena Wali Songo gitu. Apa urusan orang-orang jahil, orang jahat, oknum ngaku-ngaku nasab ke Wali 9, nggak bener itu. Dari mana bukti keterangan? Nggak mau ikut Rabithah. Kalau dia kepengen ngeributi nasab, datang ke Rabithah, datang ke MUI, datang ke Menteri Agama, obrolin masalah nasab. Jangan rusuh begitu, ngaku-ngaku nasab nggak diakui Rabithah.
Nah, dia mau bikin lembaga nasab apa nggak ada urusan mubghid, pembenci. Oh, kita lebih mikirin al-hub, kecintaan. Fawailul lil musallin, munafik. Ayatul munafiqu salatah. Mendapat neraka wel, orang munafik, Islam agamanya ya. Tapi orang ini bukan bawa al-hub, tapi bawa bughd, bawa kecintaan. Man mata bughtu Ali Muhammadin. Mata kafiron. Kalau siapa orang mati, sampai mati dia enggak tobat-tobat, orang ini manusia ini, Madun Utsman ini enggak tobat-tobat ini orang ini, mata kafiron, mati dalam keadaan kafir. Ya, enggak ada untungnya buat kita, ada untungnya buat kita. Kita nanti ngelihat dia diazab. Nah, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa orang ini dikatakan salat? Ya orang salat berarti puasa. Orang puasa berarti kita husnudzon. Orang puasa berarti orang soleh. Ya, bukan orang toleh, bukan orang yang nggak benar, orang yang bisa diikutin orang ini nih, begitu. Tapi Allah beri neraka well, satu lembah dan neraka jahanam. Dikatakan Al-Ghazali, Imam Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddin, well itu satu lembah neraka jahanam. Itu daripada kitab Marakil Ubudiyah Matan Bidayah, dan terangkan daripada Al-Ihya, begitu dalam kitab Marakil Ubudiyah. Kenapa husnudzon segala macam? Ya husnudzon. Ini apa namanya? Ini Habib Al-Idrus. Al-Idrus itu keturunan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita husnudzon, nggak bisa husnudzon. Kita kudu ngerti nasab di lembaga nasab Rabithah Alawiyah. Terus kita ke sana nih, kita lihat fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Udah selesai. Nah, kita nggak mau ke situ, oh berarti kita nggak mahabbah. Kita nggak cinta Rasulullah. Kita bukan orang yang khabar Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Lah cara-cara begono jangan dipakai sama orang itu. Cara yang benar pakai aturan para yai, para alim, orang-orang alim yang ngerti urusan agama. Orang nggak ngerti agama, ngomong agama ya rusuh. Lo anak ngaji di tahun 2000 anak ngaji. Orang yang ngerti agama kudu orang yang ngerti agama. Orang kalau nggak ngerti agama, dia orang gimana nggak ngerti anak kiai kayak siapa kayak segala macam, nggak ada urusan orang menjahil. Orang nggak benar. Faulul musallin bukan orang begini, orang yang soleh, yang benar-benar alim orang ini bisa dijahil. Bisa orang ini mendapatkan well karena sifat munafik. Paman Nabi Abu Jahal Abu Lahab, anak Rasul kan anak bin Nuh, anak Nabi Allah Nuh, istri-istri Nabi Allah Lut, Nabi Allah Ayub, begitu. Ayah Nabi Azhar, ayah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikatakan kaza wa kaza. Di mana keselamatan ini karena kecintaan. Man mata bughtu Ali Muhammad mata kafirun. Siapa orang mati benci keluarga Nabi, mati kafir. Kalau kita melajari keluarga Nabi Muhammad, berarti kita nanti keluarga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Itu ilmu. Bukan orang malah mikirkan ilmu, malah orang hancurin kuburan, ngabubarin pengajian, nggak adab kepada Allah. Soal ada orang seperti itu nggak punya akhlak. Inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad ini kita lihat karena akhlak Rasulullah. Karena kita nggak akan dapat kedekatan ke Nabi Muhammad. Karena kita ini butuh cinta Nabi supaya kita dipandang aja udah menabi. Orang di akhirat kata Abu Shalih Al-Atas guru anak di sini di Bekasi ini apa? Ada di surga orang cuma mata doang ke surga. Nauzubillah min dzalik. Iya, karena nggak kafah, nggak cukup cintanya ke Nabi Muhammad. Kalau kita dipandang Nabi, orang lihat Rasulullah, kita punya akidah. Kita ngerti yang haram, yang halal dari Nabi Muhammad. Kita ngerti apa yang makruh, yang sunnah dari Nabi Muhammad. Kita kenal Al-Habib Ja'far bin Sakhan As-Sugyaf Pasuruan karena Rasulullah kan Nabi Muhammad. Kita kenal Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sugyaf, Ketua Rabithah Alawiyah di sini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngerti Habib Fulan, kita ngerti Ustaz Fulan, Kiai Fulan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat Allah, cinta Allah. Man habbillah, siapa yang dicinta Allah ini dia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Jadi kalau kita enggak kenali orang-orang soleh, ya kita berarti orang enggak soleh. Kalau kita enggak dekat kepada tempat-tempat yang baik termasuk makam-makam Sahibul Huda, Sahibul Magam, kita ziarah ke Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas Bekasi. Kita ziarah ke tempat Habib Abdullah Kerasak masih hidup orangnya, kita silaturahim di Tambun sana. Abdullah Ceker
Al-Atos di Tambun sana, Masya Allah. Kita ziarah Ka'bah Krasak di sini, Masya Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat asarnya Nabi. Dikatakan Syarifah Hababah Aminah binti Hasan Al-Atos bin Ja'far di Pekalongan Al-Ja'far. Bin Ja'far itu Al-Atos Al-Ja'far namanya. Ada kalau Habib Ahmad bin Saleh itu di sini Al-Makhlus. Kalau anak Salim bin Umar, masuk keluarga Syami gitu, macam-macam. Al-Atos Al-Ja'far, Habibah Syarifah Aminah binti Hasan Al-Ja'far bin Ja'far ini bilang, katakan apa? Kalau lu ziarah ke makam Habib Ahmad Sapura nu, anak bilang kalau ziarah ke makam Ahmad Sapura dapat asarnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, dapat kebaikannya. Begitu kita ditinggalkan. Kalau kuburan kok dihancurin, kan orang PA. Orang nggak sehat, ya, orang kurang waras. Na'udzubillah min dzalik. Ulul minal masturin ini, Ahmad bin Saleh Al-Haddad ini, orang minal mastur, Masya Allah. Dilibatkan sama Muhammad Al-Mahdar Bondowoso, Muhammad Al-Mahdar Bondowoso ini besan Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atos Sapura Pekalongan ya. Zaman di atas Habib Allah Al-Muhsin Keramat Empang. Ya, zaman Habib Abu Bakar Kutub Gresik. Masya Allah. Begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Akhir zaman yaqtal al-kharaj, dikatakan lalu pembunuhan kita nggak ngerti siapa yang benar, siapa yang salah. Yang ngebunuh dia nggak tahu kenapa dia membunuh, yang dibunuh nggak tahu dia kenapa ngebunuh. Kalau sekarang masih ngerti, itu nggak usah kiamat-kiamatin dah ya. Hati-hati ya, hati-hati, al-ihtiyat bil amal. Di zaman sekarang pokoknya apa segala macam yang nggak benar-benar lu tinggalin. Mana handphone asik, seru, Masya Allah. Ada 24 jam main HP ya, Masya Allah, asik, enak. Tapi jangan sampai maksiat gitu. Ini orang kesambet setan, ya kesetanan itu apa? Ya sifat apa? Buhud, bukan sifat mahib, bukan sifat cinta. Kita masih belajar cinta keluarga Rasulullah. Kita masih belajar mengenali habaib untuk kita dapat pandangan Nabi Muhammad. Ya, taraktu fikum tsakalain. Rasulullah katakan, aku tinggalkan kepada kita semua ditinggalin Nabi ini dua harta, Al-Quran wa itrati ahli baiti. Al-Quran dan zuriyahnya. Kita ditinggalin, kita disuruh melihat, disuruh kita ngikutin Quran ini. Lan tadilu abada dikatakan. Kalau kita ngerti dua perkara ini, kita nggak akan sesat. Ya, Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Petunjuk ini, al-huda, petunjuk kepada apa? Siku-siku kita nih, salat segala macam ngerti. Kita alim, ngerti salat segala macam, fikih aja ngumpunin, tapi enggak ngerti Quran. Nah, ini kurang pas ya. Nah, ini kan bahasa Arab, Quran lughatul Arab. Al-Quran dengan bahasa Arab. Cinta terus luar biasa. Habbul watan. Cinta kita kepada tempat lahir. Ya. Orang ini ya kalau Zahir dan Habib imigran negara Yaman, Habib. Ya, imigran Yaman ada baik. Ya, lahir di mana? Lahir di Lor Wetan sana dibilang orang Yaman, orang kurang sehat. Nah, begitu. Kenapa? Karena alladzi wasisu fi suduri nas. Memang Allah biarkan setan apa masuk ke hati dia. Dia hati bau mayit. Mayit ini hati-hati. Mayit ini ada baunya, Kita bau mayit begitu dikubur itu baunya. Kita lewat kuburan. Itu bau mayit itu mayit. Nah, betul tutup hatinya udah dia nggak ngerti kuburan berarti. Datang itu dipukul segala macam begitu. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, hayyat atau mayitan benci orang itu. Dia benci hidup atau mati. La haula wala quwwata ya. Kita cinta hayyan atau mayitan, kita cinta hidup atau mati begitu. Lain alam udah, lain jalan. Nah, nanti akhir Allah perlihatkan. Allah perlihatkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang buhud akan dilihat, orang-orang muhib yang cinta. Kita ngelihat Nabi Allah Isa alaihi salam dan umat ketika itu ngelihat. Kita ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngikuti bagaimana cara Rasulullah SAW. Kita ngikuti bagaimana hati Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang ngelihat kita lihat, kalau ada orang dengar kita dengar, ada orang apa kita apa begitu. Biasa hidup begitu. Kalau orang benci kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ngurusin. Kalau orang kita ikutin ya, supaya kita dapat barakah al-hub, kecintaan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.